Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pembicaraan kali ini adalah takwa kepada Allah dengan berilmu dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Di dalam tayangan TV ini kita melihat lagi-lagi Mbak Mega ya. Apakah Mbak Mega nggak suka lihat ibu-ibu pengajian? Ini kayak mudah-mudahan Mbak Mega juga menjawab sebagai respon menjelaskan ya. Tapi kita harus memaklumi Bu Mega ini orang yang sudah berumur, mungkin emosi tidak terbendung, biasa kalau sudah tua ya. Kita harus mengerti juga, mungkin bukan beliau itu tidak suka, tapi cara mengungkapkannya itu mungkin ya supaya kalaupun pergi ngaji anak-anaknya itu diperhatikan bagaimana, apakah dititipkan ya, begitulah. Tetapi kita jangan sampai menjadikan fitnah, karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 191 ya kalau nggak silap saya. Al-fitnatu asadu. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fitnatu asadu minal qatli. Lalu di surah yang ke-200 sekian gitu ya, lupa juga. Nanti kita bahas, kita buka bahwasanya al-fitnatu akbaru minal qatli. Fitnah itu lebih besar dari pembunuhan. Nah, marilah kita selalu belajar ya, dan yang alhamdulillah bahwasanya rekaman kita yang tadi siang 13 jam yang lalu sudah muncul di YouTube, disejajarkan dekat dengan UAS, tempat apanya ya, posisi YouTube meletakkannya. Alhamdulillah. Nah, marilah kita segera membuka Al-Quran pada surah Al-Imran ayat 102. Ayat 102 ini sering dibacakan ketika Jumat oleh Imam Khatib Jumat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, dalam keadaan muslim, kita harus mati dalam keadaan muslim. Bagaimana pula kita mati dalam keadaan muslim? Ya, hidup kita ini harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, karena amal ibadah itu tertolak bila tanpa ilmu. Jadi bertakwa, takutlah kepada Allah. Taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna, dan janganlah engkau mati. Maka takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun,
Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beriman. Beriman kepada Allah. Kata Allah, Allah berfirman atau Allah berkata dalam Al-Quran ayat 28 surah Al-Fatir, ini ya, kita cari dulu. Kita langsung aja ya. Innamal yakhsha Allah min ibadil ulama. Jadi dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak dan yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Nah, sebagian ulama berpendapat, sebagian ulama ini adalah orang yang berilmu. Jadi di antara hamba Allah yang takut kepada Allah itu, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu atau ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Nah, jika kita sering mengucapkan takut kepada Allah, tetapi kita tidak mau belajar, padahal Allah memerintahkan Iqra. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita bahas pada kitab berikut yang kemarin-kemarin, Iqra, bacalah. Sehingga Rasulullah pun diajar membaca oleh Jibril alaihissalam, bahwasanya kita ini umat Islam ini disuruh membaca, mendengarkan, bacalah. Jadi kalau saya mengatakan ini begini begitu dalam Al-Quran dan ini hadis, ya para pemirsa sekalian buka Al-Quran, buka juga hadis. Benar nggak yang saya katakan? Benar nggak yang saya kemukakan? Nah, ini kita sambung dengan kitab ilmu. Dalam hadis Bukhari, Sahih Bukhari ya. Ini Sahih Bukhari, jilid pertama. Ini halaman 46 kitab ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan ilmu. Allah berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaranya dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah mengetahuinya apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surah Al-Mujadilah 11. Dan Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan, surat At-Taha 114. Saya berkata dalam bab ini Imam Bukhari tidak membacakan satu hadis pun. Jadi dalam bab ini Imam Bukhari tidak membuat hadis, tidak mengemukakan hadis, hanya Al-Quran saja. Seorang yang ditanya mengenai ilmu pengetahuan, sedangkan dia sibuk berbicara, kemudian ia menyelesaikan pembicaraannya lalu menjawab orang yang bertanya. Nah, ini adab ya. Adab. Ini hadis berikutnya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata,
Nabi SAW tertinggal dari kami dalam satu perjalanan kami tempuh. Lalu beliau menyusul kami dan kami telah terdesak oleh sholat. Pada satu riwayat sholat asar, kami berwudu dan ketika sampai membasuh kaki, lalu beliau menyeru dengan suara keras, celakalah bagi tumit-tumit karena api neraka. Beliau mengucapkannya 2 atau 3 kali. Ya, tumit-tumit itu harus dibasuh, diwudu supaya terhindar dari api neraka. Berkata perawi hadis dengan hadis sana telah berbicara kepada kami, atau akhbar telah memberitahu kepada kami, dan ana telah menginformasikan kepada kami. Itu arti dalam bahasa Arab ya pemirsa. Jadi ilmu di dalam Islam ini sangat tinggi artinya. Maka ikro, bacalah. Nah, bacalah. Lalu bertanya kepada ustadz atau ulama. Baca. Demikianlah apa yang telah kita pelajari tadi ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, warrahmanur rahim, al-malikul kudus, salamul mu'minul muhaminul azizul jabbarul mutakabbir, subhanallah amma yusrikun. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, berikanlah rahmanmu, kasih sayangmu bersama Al-Quran. Waj'alhu li imamam. Jadikanlah Al-Quran itu imam bagi kami. Wa nurun, ya cahaya bagi kami. Jadikanlah cahaya. Wahudan, jadikanlah petunjuk. Al-Quran, jadikanlah Al-Quran itu petunjuk bagi kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah akan kita sambung pada hadis-hadis Al-Quran dan hadis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.